Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Bapak Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Cilacap yang saya hormati, atau yang wakili Bapak Ketua Dekopinda Kabupaten Cilacap atau yang wakili yang saya hormati, Bapak-bapak dari Muspika yang saya hormati, Bapak pengurus, manajer, serta Bapak Ibu anggota KUD Trijasari yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai sebuah gerakan koperasi, yaitu melaksanakan rapat anggota tahunan KUD Trijasari untuk tutup tahun buku 2012. Kami sampaikan dan mungkin kami ingatkan bahwa forum ini forum panjenengan. Jadi sekarang ini yang memegang kekuasaan tertinggi panjenengan untuk saat ini. Jadi monggo apa yang menjadi pendapat Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi saran-saran panjenengan, apa yang menjadi unek-unek panjenengan sampaikan ke kami, barangkali nanti dapat untuk memperbaiki kinerja pengurus di masa yang akan datang. Harapan kami nanti begitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 diberlakukan, pengurus sudah siap dengan segala konsekuensinya. Tentunya harapannya juga dengan diberlakukannya undang-undang yang baru nanti, koperasi kita semakin maju. Koperasi kita semakin maju. Kalau koperasinya maju, insya Allah anggotanya sejahtera. Insya Allah. Batasan sejahtera tadi normatif ya, artinya tergantung dari hati kita. Kalau saya berpenghasilan sebulan misalnya sekian ratus ribu kok sudah merasa cukup, itu berarti sejahtera. Tapi kalau toh sebulan sekian ratus juta tapi belum cukup, ya berarti belum sejahtera. Jadi ukurannya normatif. Kalau di semboyannya pengurus KUD, anggota sejahtera dulu, baru nanti KUD-nya akan jaya. Itu memang tujuan dari gerakan koperasi. Tujuan utamanya adalah mensejahterakan anggota. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya akan kami sampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus, nun sewu pengawas, bukan pengurus ya, pengawas untuk tutup buku tahun 2012. Selama tahun buku 2012 kami melaksanakan pengawasan dengan mengacu pada ketentuan yang ada, baik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, Anggaran Dasar dan Anggaran Tangga Gerakan Koperasi KUD Trijasari, maupun dengan undang-undang yang baru, karena kemarin kami sudah mendapatkan. Insya Allah pengurus punya undang-undangnya Pak Mahmudin. Iya, punya, insya Allah punya. Bahkan kami juga punya filenya, karena sekarang bisa di-download lewat internet. Iya. Selama 11 kami melaksanakan pemeriksaan tiap triwulan, jadi 4 kali pemeriksaan. Yang pertama di minggu pertama bulan April, kemudian minggu pertama bulan Juli, kemudian minggu pertama bulan Oktober, dan minggu pertama bulan Januari. Kenapa untuk triwulan pertama dilaksanakan bulan April? Karena untuk triwulan pertama ditutupnya per 30 Maret, berarti pemeriksaan baru bisa dilakukan pada bulan April. Demikian juga seterusnya untuk Desember, pemeriksaannya di bulan Januari. Selama kami melakukan pemeriksaan, kami melakukan penelitian di dokumen-dokumen yang
menjadi yang dipersyaratkan di undang-undang. Pertama untuk dokumen kelengkapan organisasi, kemudian keuangan, pengelolaan usaha dan kepegawaian. Yang pertama untuk kelengkapan organisasi, dokumen kelengkapan yang kami cek meliputi buku daftar anggota, kemudian daftar pengurus, daftar pengawas, buku daftar hadir rapat, buku notarial rapat, buku inventaris kekayaan perusahaan, buku undang-undang nomor 25 tahun 92, kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian buku peraturan khusus, dan terakhir kemarin kami juga melihat atau memeriksa buku undang-undang nomor 17 tahun 2012. Dan semuanya alhamdulillah dimiliki oleh KUD Triwijayasari, termasuk penyempurnaan peraturan khusus yang lama. Jadi peraturan khusus yang baru sekarang sudah ada, yang di sana di dalamnya disampaikan terutama untuk karena peraturan khusus tentang karyawan menyangkut kesejahteraan karyawan, termasuk karyawan yang purna tugas itu diperlakukan di undang-undang di peraturan khusus. Dan dalam tahun 2012 ada satu karyawan kita yang sudah purna tugas atas nama Ibu Sumiarsi. Itu juga kami perlakukan sesuai dengan peraturan khusus yang sudah kami terbitkan kemarin, yang insya Allah sudah mengacu kepada permintaan Dinas Tenaga Kerja tentang pesangon untuk karyawan yang purna tugas. Itu sudah kami penuhi. Kemudian untuk penambahan jumlah anggota di tahun 2012 memang hanya terjadi penambahan satu anggota. Kalau pada tahun sebelumnya terdapat 163 anggota, di tahun 2012 menjadi 164. Ini memang nampak lambat pertambahan jumlah anggota, tapi sebenarnya kalau kita mengacu pada peraturan yang ada tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena keanggotaan koperasi itu bersifat sukarela. Artinya pengurus tidak bisa memaksakan seseorang untuk menjadi anggota. Ya, kalau kita melihat tentang sifat keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, artinya pengurus juga tidak punya kewajiban untuk memaksa. Kewajiban pengurus adalah mensosialisasikan tentang keanggotaan. Kemudian untuk kegiatan administrasi, surat menyurat cukup tertib, ya, termasuk penyimpanannya, pengaresipannya juga cukup tertib. Walaupun belum mengacu pada ISO 9001/2008, belum, tapi sudah cukup tertib, ya, sudah cukup tertib. Kemudian di bidang usaha, dari 5 unit usaha, di depan pengurus menyampaikan 6 unit, tapi kami merangkumnya 5 unit, Pak Ketua. Karena tadi yang disampaikan di pengurus, yang 2 unit itu sama-sama UJKS, di sini UJKS tak tadikan 1, baik UJKS yang di Proliman maupun yang di Induk. Kami sama-sama memberikan nama UJKS. Jadi dari 5 unit usaha yang dikelola, 2 diantaranya memang tidak mampu, bukan belum mampu, tapi saya kira memang tidak mampu melampaui target yang sudah ditetapkan bersama. Yang pertama unit RMU. Setelah kami analisa, unit RMU ini tidak bisa melampaui target karena beberapa hal, diantaranya adalah persaingan. Jadi di petani kita itu lebih memilih menggiling padi atau nyelip itu lebih memilih di selipan sebelah, yang kebetulan dikelola oleh alumni karyawan KUD Triwijayasari. Jadi memang beliau sudah punya masa, sudah punya pendukung, ya, sudah punya anggota untuk nyelip di situ. Praktis di KUD Triwijayasari hanya melayani sebagian besar melayani pedagang. Jadi yang masuk ke KUD Triwijayasari itu hanya pedagang-pedagang beras. Ini yang menyebabkan RMU tidak melampaui target. Sedangkan pengeluaran tetap seperti biasa. Karena apa? Karena gaji karyawan dibayar rutin. Jadi ada atau tidak ada penggilingan, karyawan tetap dibayar.
Itu seperti itu. Berbeda mungkin jika selipan itu bukan selipan koperasi, kalau nggak ngiling ya karyawannya mandek mungkin seperti itu. Tapi kita tidak ngiling karyawannya masuk kerja. Karena masuk kerja konsekuensinya bayar karyawan yang bekerja. Seperti itu. Kemudian yang kedua unit BTL, Biro Teknis Listrik. Seperti disampaikan tadi, BTL juga salah satu yang tidak mampu melampaui target. Kalau kita melihat kembali atau flashback tentang target yang dicanangkan oleh unit BTL, jauh sekali melesetnya ya. Ini juga karena beberapa faktor. Kami analisis ada beberapa faktor, baik faktor eksternal atau faktor dari luar maupun faktor dari dalam. Faktor dari luar jelas sekali bahwa hampir semua BTL yang ada sekarang rata-rata mengalami kelemahan ya. Kemudian faktor dari dalam, kami akui memang pengelola BTL kurang kompeten, artinya memang bukan ahli di bidangnya. Itu harus kami akui. Yang paling menonjol adalah unit simpan pinjam atau JKS. Tingkat pendapatan JKS untuk tahun 2012 112 juta lebih. Bisa panjenengan periksa ini di halaman 45 di situ. Untuk kenaikan pendapatan di unit JKS dibandingkan tahun 2011. Nuhun sewu, minum sebentar. Iki mandan gatel tenggorokannya, Bu. Tahun 2011 pendapatan UJKS itu hanya 608 juta lebih. Di tahun 2012 naik menjadi 720 juta lebih. Tingkat kenaikannya ada 112 juta 924 ribu. Itu kenaikannya. Sedangkan di bidang kepegawaian mulai ada pembenahan. Pertama, diterbitkannya peraturan khusus tentang kepegawaian, tentang karyawan yang mengacu atau disesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, sistem seleksi penerimaan karyawan, sehingga insya Allah untuk karyawan di Kode di Triwijayasari semuanya sudah terseleksi dengan sistem yang baik. Kalau toh mungkin ada salah satu anggota keluarga yang di sini, tetap semuanya lolos lewat seleksi, ya, lewat seleksi. Misalnya ada keluarganya Pak Ruslan, misalnya kok di KUD itu bukan gratis masuk ke situ, tapi karena lolos seleksi, itu seperti itu. Atau keluarganya Pak Slamet barangkali ada, itu juga karena lolos seleksi. Dan seleksi ini dibuka untuk umum, jadi kami umumkan seleksi ini. 4.177.726,33. Ada peningkatan dibanding tahun 2011. Kalau 2011 mungkin dulu panjenengan masih ingat SHU-nya berapa, sekarang meningkat jadi 34 juta. Nah, yang disampaikan tadi, peningkatan ini tidak semata-mata dari peningkatan keuntungan usaha, tapi termasuk di dalamnya adalah selisih dari penjualan aset, seperti itu. Kemudian untuk total kekayaan, total aktiva di tahun 2012 ada 7.467.625.888. Sedangkan untuk analisis laporan keuangannya untuk tingkat likuiditas itu adalah kemampuan KUD untuk membayar kewajiban lancar. Contoh kewajiban lancar yang antara lain gaji pegawai, itu contoh kewajiban lancar. Itu ada meningkat tajam, ini ada 896,86%. Kalau standarnya adalah 125%.
Hal ini karena apa? Ini karena jumlah tugas pokok pengawas adalah melakukan pengawasan. Jadi bukan sebagai eksekutor, tapi sebagai lembaga, sebagai yang tugasnya memantau, memonitoring. Jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Kalau toh terjadi, kami ingatkan, kami perbaiki, itu seperti itu. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf seandainya banyak terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan dengan pembacaan rencana kerja tahun 2013. Kemudian nanti rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun 2013. Perlu dibaca apa enggak ini Pak? Dibaca ya? Ya, akan kami bacakan. Rencana kerja pengurus tahun 2013. Ini beberapa bidang, yaitu rencana kerja di bidang organisasi. Ini yang pertama pendidikan karyawan dan anggota. Jadi kami akan merencanakan nanti kalau pendidikan karyawan biasanya kita mengikut sertakan ke lembaga yang lain biasanya kalau ada. Tapi ini yang belum memang pendidikan anggota. Tapi secara tidak langsung jadi kami ya sudah melaksanakan itu yang namanya pendidikan anggota. Namun di tahun 2013 juga tetap akan kami laksanakan mengenai pendidikan keanggotaan. Yang kedua, perpajakan. Kemarin kebetulan ada undangan seminar perpajakan. Kami sudah mengirimkan petugas karyawan kami tentang perpajakan. Kemudian yang ketiga, kami merencanakan akan merehab gedung kantor itu yang depan Pak, karena itu kondisinya ya sudah inginlah punya rencana itu bagaimana nanti apa wajahnya atau bagaimana itu biar kelihatan, karena dibeli di tepi jalan ya, di tepi jalan rame sekali, tapi kantornya itu masih model-model yang lama. Jadi mungkin ya nanti bagaimana akan kami rencanakan untuk direhab. Kemudian di bidang usaha kami merencanakan beberapa diantaranya yaitu penjualan motor roda 3, karena memang motor roda 3 ini sekarang banyak sekali peminatnya ya. Namun nanti kami tidak akan secara tapi perlakuannya ya perlakuan UJKS. Jadi nanti barangkali bapak-bapak selaku anggota ingin memiliki motor roda 3 bisa nanti datang ke AUD, nanti perlakuannya penjenengan ya perlakuan aturan UJKS ya. Itu. Kemudian melakukan kerjasama dengan ya pedagang beras, ini sesuai dengan yang tahun-tahun yang sudah berjalan juga demikian. Maka untuk tahun 2012 tetap akan kerjasama dengan bakul beras, dan bisa menyimaknya nanti pada kesempatan selanjutnya Bapak bisa mengajukan usulan ataupun pertanyaan ataupun masukan. Demikian laporan kami, laporan pengurus dan pengawas sudah kita laksanakan, dan tibalah pada saatnya acara milik penjenengan, yaitu acara pandangan umum ya. Untuk itu kami buka mulai sekarang acara pandangan umum ini, dan kami mohon kesepakatan Bapak Ibu sekalian akan dibuka beberapa termin. Pak, Bu, 2 termin ya, 2 termin. 1 termin berapa pembicara? 3 ya, 3. Dengan demikian dipersilakan bagi yang ingin menyampaikan usulan, pertanyaan, mengharap berdiri, tunjukkan tangan, nanti menyampaikan nama, asal dari desa mana, apa yang disampaikan. Monggo.
Bila kalau satu anggota 10.000 dan sebulan sudah masuk 170, itu 170.000 itu lumayan menambah modal. Jadi apabila anggota yang sekiranya kurang konsen atau kurang naati aturan tersebut, saya mohon diberi sanksi. Saya terserah apa yang masih terserah untuk bagaimana. Demi kemajuan dari partai kita menambah modal tersebut. Kalau kita ada di sini pada tahun. Maaf sampai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siang Doni, nomor anggota 122. Dengan tema anggota sejahtera KUT Jaya, insya Allah kalau ini direalisasikan akan menjadi penerus dan pengurus yang luar biasa. Karena waktu diciptakan anggota sejahtera untuk mencapai kepentingan Jaya. Yang pertama pertanyaan, mohon maaf karena saya bidang ekonomi yang analisanya ekonomi tentang efisiensi biaya. Yang terfokus dan termalas, menurut analisa saya terlalu boros. Contoh, ada biaya konsumsi angkot sampai 20 juta. Yang persis adalah pengurus dan pengawas penggunaannya seperti apa. Yang kedua honor ada 328 dan kita operasional sampai 101. Kita tidak tahu karena kami sudah memberikan amanah kepada pengawas untuk mengontrol itu. Tapi waktu di laporan pengawas kurang detail dalam penganalisanya. Ini seperti apa? Yang kedua, di neraca tahun 2011 dan neraca tahun 2020 dicek itu simpanan pokok Puskospi ya tahun 2012 itu kosong, tidak ada penjelasan. Kenapa? Apakah sudah keluar dari Puskospi atau belum? Anggota sejahtera KUT Jaya, mohon penjelasannya tentang seperti itu. Selanjutnya di sini ada 2 unit sinarminda dari Bapak Suprapto dari Sawangan. Pertanyaan atau usulan yang disampaikan yaitu wilayah terjangkau Tidak Sari dengan pengembangan anggota 1 orang 1 tahun ini tidak berimbang. Ini Pak Prabowo menyampaikan demikian. Mohon maaf ada hadiran ya Pak. Mari kita lanjutkan. Jadi saya beserta pengurus nanti yang koordinasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Kalau saya tidak bisa menjawab sendiri, nanti saya akan meminta bantuan kepada teman-teman baik yang menyangkut masalah yang disampaikan, baik yang pengawas maupun nanti dari Dewan Syariah ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Prabowo menyampaikan yang pertama yaitu tadi mengenai yang kerja KUT Sari dengan pengembangan 1 anggota 1 tahun ini Pak Prabowo menganggap tidak seimbang. Tadi saya sudah menyampaikan di awal laporan bahwa yang namanya keanggotaan ini kan sifatnya suka rela, tidak diharuskan, tidak diwajibkan ya. Anggota operasi ini sifatnya sukarela. Jadi kami sifatnya hanya menyampaikan monggo siapa saja yang ingin menjadi anggota KUT Sari di wilayah kerja KUT Sari yang luasnya ini ada 13 desa. Sekarang silakan monggo. Oh, jadi dengan mau daftar atau tidak yang aku jadi orang yang tidak ada operasi
saya tidak berbicara ada kesubahan itu tidak, yang namanya sukarela tidak. Jadi silakan saja Pak, monggo. Kalau ada kesubahan, namanya harus punya target. Ini tahun ini harus masuk anggota sekian. Nah itu kami namanya memaksa. Ini menurut saya. Jadi yang namanya sukarela ya monggo silakan saja. Itu Pak Prabowo sebenarnya. Kemudian ini Cilacap, Ketua 1 Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah, Wakil Sekretaris Jenderal. Wah, ini kalau ditepuk tangan jane mandan ramai ini. Tapi nanti biar dia membantu menjawab, nambahi, karena ini memang pertanyaan bukan kepada dia, tapi nanti biar paham. Makanya kami di dalam usaha tidak ada suatu usaha ataupun namanya kebijakan yang tidak terbuka. Semua tahu, ketua, sekretaris, bendahara, manajer dan karyawan tahu, termasuk tadi Kesra itu semua tahu. Mungkin kalau Pak Siam mengatakan pemborosan, tapi tadi Pak Ruslan sebagai pengawas urung apa-apa Pak, alah kecil banget. Panjenengan tahu gaji saya, pengen saya sampaikan gajinya saya 2 juta kurang. Coba makanya dari dulu Pak Wanti Arab apa jenengannya menawarkan siapa sing siap jadi manajer. Ya mungkin Pak Siam siap mungkin. Mohon maaf Pak Siam. Ya kalau Pak Kuspan malah mengatakan manajer seumur hidup. Karena saking manute. Nggak pernah minta gaji Pak, ya nggak pernah minta saya dibayar sekian. Kalau ada tambahan Kesra ya sama-sama, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian tahu dulu ada istilah taktis, ya. Dana taktis itu dana tak etis, ya, disampaikan ke forum. Tapi saya tidak mau, semenjak saya manajer tidak mau ada dana taktis. Udah buka-bukaan aja. Termasuk tadi ada takon tanai payu pira, wong neraca wis ana itu. Sudah ada itu, ya, ada itu. Pak panjenengan bacanya cuma biaya tok.